atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama mengikuti kegiatan fokus group discussion pada malam hari ini. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Junjungan Alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Denny Kurniawan Asari MPD selaku Ketua MGMP PPKN MTS Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati para narasumber Ibu Yani Mulyani SPD, Bapak A. Nurdiaman SPD, dan Bapak Sodikin SPD MH. Terima kasih atas kesediaan menjadi narasumber dan siap berbagi pengalamannya mengikuti kegiatan pada hari ini. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu seluruh pengurus MGMP PPKN MTS Provinsi Jawa Barat yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dalam kegiatan pada malam ini. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita sama-sama buka acara fokus grup discussion ini dengan tema mengenal anugerah konstitusi dengan sama-sama membacakan suratul Al-Fatihah. Bibarakati umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pembacaan surat Al-Fatihah telah kita bacakan bersama-sama. Semoga kegiatan FGD pada malam ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Menginjak pada acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua MGMP PPKN MTS Provinsi Jawa Barat. Kepada yang terhormat Bapak Denny Kurniawan Asari MPD, waktu dan tempat yang telah tersedia kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia pada malam hari ini. Alhamdulillah kita dapat kembali bersilaturahmi sekaligus mulai ya kegiatan sharing ataupun thalabul ilmi di antara kita. Salawat dan salam semoga terlimpah pada baginda agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga, ya, sahabat tabi'in dan juga umatnya. Semoga termasuk kita di dalamnya. Amin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, pengurus MGMP PPKN MTS Provinsi Jawa Barat. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bidang perencanaan dan pelaksanaan program yang digawangi Kang Asep dan Kang Irfan yang sudah ya memulai kegiatan yang insya Allah bermanfaat bagi kita. Walaupun kegiatan malam hari ini sifatnya internal terbatas ya untuk pengurus saja, karena sesuai arahan dari Bapak Kasih sebelum ada
SK yang sifatnya keluar atau melibatkan guru-guru lain. Tetapi kalau sifatnya ke dalam begitu, yang untuk konsumsi pengurus saja, maka hasil konsultasi Pak Sekjen kepada Pak Kasih katanya dibolehkan. Jadi malam hari ini diskusi kita barangkali tidak terlalu melibatkan ya banyak orang, termasuk anggota juga belum dilibatkan. Nah, kegiatan ini barangkali bertujuan ya untuk mempersiapkan guru Jawa Barat ini yang nanti lomba yang ya mohon maaf ini gangguan sinyal ya. Makanya ini host saya serahkan ke Kang Irfan karena situasi kondisi di Cimahi ini mau hujan ya. Jadi memang betul ini sinyalnya sedang kurang bersahabat. Bapak Ibu, saya lanjutkan bahwa kegiatan ini difokuskan ya untuk teman-teman yang masih muda-muda terutama yang ingin atau berminat mengikuti lomba. Yang tadi saya sampaikan, lomba ini sangat-sangat spesial ya. Mengapa? Karena hanya guru PPKN saja yang boleh mengikutinya. Kang Irfan, suaranya masih bisa dimonitor? Kang Asep? Hilang Kang timbul, Asep? Pak Denny. Hilang timbul, Pak Denny, Suara suaranya. Kurang timbul, Pak, kurang timbul. Hilang, suara saya masih ya. bisa dimonitor? Ya, nampaknya cukup dulu saja sebentar dari saya. Mohon maaf karena sinyal kurang bersahabat. Ini mau hujan besar ya. Alhamdulillah masih bisa bergabung juga. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat berdiskusi kepada Bapak Ibu narasumber. Ada 3 narasumber. Saya ucapkan terima kasih atas perkenan berbaginya. Dan kepada Bapak Ibu yang lain barangkali nanti silahkan bisa bertanya ataupun berdiskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Denny Kurniawan Asari, MPD yang telah memberikan sambutannya. Kemudian langsung saja ke acara inti kita, yaitu acara fokus group discussion dengan tema mengenal anugerah konstitusi bersama para narasumber yang akan memberikan ilmu dan pengalamannya selama mengikuti tahapan seleksi anugerah konstitusi. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari ketiga narasumber kita. Yang pertama, Ibu Yani Mulyani SPD, tempat tanggal lahir Ciamis 9 April tahun 1972. Alamat rumah Dusun Haurseah, RT 11, RW 02, Desa Cijulang, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Nomor telepon beliau 085 285 211 703. Alamat email yanimulyanipkn@gmail.com.
Tempat tugas MTS Legok Jawa Pangandaran. Riwayat pendidikan SD Negeri 2 Cijulang tahun lulus 1986, kemudian SMP Negeri 1 Cijulang tahun lulus 1989, dan SMA Negeri 1 Parigi tahun lulus 1992, dan S1 di Universitas PGRI Yogyakarta tahun lulus 1998. Pengalaman organisasi beliau, yang pertama sebagai Ketua MGMP PPKN Kabupaten Pangandaran, kemudian anggota PGM Kecamatan Cimerak, dan anggota PGRI Kecamatan Cimerak. Prestasi yang pertama, penghargaan guru berprestasi peringkat 3 dalam Anugerah Konstitusi tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Dan beliau juga menjadi salah satu penulis dari buku Guru Pembelajar, kumpulan pena guru-guru madrasah di pesisir pantai yang diterbitkan Farha Pustaka tahun 2021. Kemudian karya tulis beliau, salah satunya adalah implementasi nilai-nilai Pancasila dan norma-norma konstitusi melalui metode pembelajaran Discovery Learning pada siswa kelas 8B MTS Legok Jawa tahun pelajaran 2018-2019, dan materi yang akan disampaikan yaitu tentang mengenal anugerah konstitusi. Kemudian berlanjut ke CV pemateri kita yang kedua, Bapak Anur Diaman SPD, tempat tanggal lahir Ciamis 7 Mei tahun 1975, alamat rumah Jalan Mekarwangi 002-0111, Sariwangi, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Nomor telepon beliau 0821183898887. Alamat email anur0705@gmail.com. Tempat tugas MTS Negeri 1 Kota Bandung. Riwayat pendidikan jurusan PPKN IKIP Bandung atau UPI tahun 1999. Pengalaman organisasi yang pertama sebagai Ketua MGMP PPKN MTS Kabupaten Ciamis tahun 2016 sampai tahun 2020. Kemudian Sekretaris MGMP PPKN MTS Kota Bandung tahun 2020 sampai tahun 2024. Prestasi penulis buku guru dan siswa PPKN kelas 7 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kurikulum 2013. Materi yang akan disampaikan adalah pengalaman anugerah konstitusi. Kemudian CV pemateri kita yang ketiga yaitu Bapak Sodikin SPD MH, tempat tanggal lahir Kebumen 14 Juli 1967. Alamat rumah Jalan Pangeran Hidayatullah, Komplek Gombong Permai 5, nomor 7 Cianjur. Nomor telepon 08788904832. Alamat emailnya sodikin.argo818@gmail.com. Tempat tugas MTS Negeri 1 Cianjur. Riwayat pendidikan S2 Ilmu Hukum. Pengalaman organisasi beliau sebagai Ketua Pemuda Ansor Kabupaten Cianjur. Karya tulisnya salah satunya adalah pengaruh media terhadap pornografi anak SMP di Cianjur dikaitkan dengan undang-undang pornografi. Materi yang akan disampaikan adalah proses menghadapi kompetisi guru berkonstitusi. Baik, itulah kurikulum vitae narasumber kita yang sangat luar biasa. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Ibu Yani Mulyani SPD, kemudian pemateri kedua disampaikan oleh Bapak A. Nur Diaman, dan pemateri ketiga akan disampaikan oleh Bapak Sodikin SPD MH. Mohon maaf untuk Bapak dan Ibu narasumber, waktu yang kami berikan masing-masing 10 menit. Setelah itu langsung kita diskusi dan tanya jawab. Nah, baik, langsung saja untuk mengefektifkan waktu. Kepada narasumber pertama kita, Ibu Yani Mulyani SPD, waktu dan tempat yang tersedia kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Mangga, Ibu. Terima kasih Pak Kos ya, pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehormatannya untuk
diberikan kesempatan menyampaikan sharing experience ya. Sesuai dengan judul ini PowerPoint saya, sharing experience lomba guru berprestasi. Saya tidak akan terlalu formalitas ya, karena kan 10 menit juga itu dikasih durasinya ya. Langsung saja ya to the point ya Pak. Halo? Ya Bu, mangga silakan Bu. Iya. Langsung saja ya, ini intinya saya pernah mengikuti lomba anugerah konstitusi tahun 2018 yang dimana acara ini atau lomba ini diadakan oleh MK ya, kerjasama dengan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, di mana mahkamah ini merangkul guru-guru PKN untuk mensosialisasikan kesadaran konstitusi ya. Kenapa merangkul kita guru-guru PKN? Ya karena kita adalah orang yang bertugas untuk pencerahan atau memberikan ya tentang kesadaran konstitusi, itulah intinya, tujuan utamanya. Nah, sejak itulah guru-guru PKN sedikit di atas angin, padahal sebelum ada acara lomba anugerah konstitusi, saya rasa guru PKN itu dianggap, atau materinya juga dianggap seperti pelajaran tambahan lah. Begitu ya kira-kira Bapak? Iya Bu. Nah, setelah ada ini, kita ada sedikit di atas angin. Mari kita lanjutkan ke berikutnya. Bagaimana kriteria peserta? Yang pertama, peserta itu intinya guru PPKN. Kurang lebih kalau sekarang, kalau dulu saya aturannya kurang lebih sudah 8 tahun menjadi guru PKN. Tapi ketika saya lihat dari dari panduan yang sekarang, sepertinya 3 tahun gitu kelihatannya. Nah, guru PPKN yang mau lomba itu mumpuni 4 kompetensi pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian. Itu saya yakin Bapak sudah tahu juga ini. Lanjut saja. Apa yang dilombakannya? Salah satunya adalah instrumen portofolio, di mana kita kan sebagai guru ya, itu pasti banyak pengalaman-pengalaman selama kita menjabat sebagai guru. Nah, instrumen portofolio guru berprestasi ada 18 poin gitu ya, yang harus wajib itu diisi semuanya. Kadang yang seperti saya dulu ya, dulu saya ada beberapa yang tidak diisi karena waktu itu saya belum banyak pengalaman. Nah, saya harap kepada Bapak yang siap untuk maju saat ini, semuanya harus diisi. Di bawahnya nanti ada materai. Di sini pelajari panduan komponen apa saja yang dan ikuti gaya selingkungnya. Itu. Nah, waktu itu saya ada yang tidak diisi karena saya tidak ada pengalaman itu gitu. Apa saja, banyak 18 ya. Tetapi salah satunya ini saya contohkan. Bapak Ibu ini sering mengikuti diklat yang ada jamnya nggak Pak? Nah, ini besar sekali nilainya Pak. Kalau seminar-seminar kan cuma sedikit ya jamnya. Gitu. Ini nilai yang agak besar itu yang diklatnya ada jamnya Pak. Kemudian
sudah membimbing rekan sejawat di MGMP, seperti menjadi ketua MGMP gitu. Kemudian membimbing siswa menjadi juara, Pak. Khusus misalnya kalau saya di Pangandaran itu belum pernah ada lomba siswa PKN ya, tentang materi PKN. Tetapi setidaknya lomba-lomba yang pernah diikuti dan kita sendiri yang membimbingnya, nah itu juga nilainya bagus, Pak. Kemudian wajib memiliki buku yang sudah diterbitkan, Pak. Saat itu saya belum punya itu. Punyanya baru tahun ini dan alhamdulillah besok mau bedah buku. Alhamdulillah. Bapak masih terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Terdengar jelas. Takutnya sinyal. Jadi ini yang kenapa saya ambil poin-poin yang paling yang saya ambil sebagai contoh karena ini nilainya tinggi, Pak. Ya, Bu. Kemudian nah, yang berikutnya karya tulis. Saya tahu semua guru pasti pernah membuat karya tulis, apalagi kalau mau naik pangkat ya. Kalau naik pangkat pasti ada PTK gitu. Tapi saya tidak dimasukkan ke dalam biodata karena itu hanya sekedar untuk naik pangkat lah. Nah, yang pertama adalah best practice ya, inovasi pembaruan. PTK yang disajikan harus inovatif dan kreatif dan belum pernah diterbitkan dimanapun. Itu berbahaya kalau sudah diterbitkan, digunakan untuk lomba. Kemudian proposal PTK. Waktu itu saya menggunakan proposal PTK, Pak. Tadi yang disebutkan Bapak itu awalnya sebagai PTK proposal itu. Gitu. Nah, tapi saya merekomendasikan kepada Bapak semua, usahakan jangan best practice ya. Coba yang PTK gitu. Atau karya tulis lainnya. Jurnal. Kemudian berikutnya pembuatan alat peraga. Dan pembuatan alat peraga ini tidak hanya dibuat oleh guru tetapi melibatkan siswa. Kalau bisa yang paling menarik, Pak. Dan saya tidak terlalu menarik dulu itu. Saya ala kadarnya. Kemudian nanti hasil karya tulisnya itu kalau memang hasil karya sendiri dan itu harus karya sendiri. Harus dikuasai materinya karena nanti ada season presentasi dan kalau bisa pada saat presentasi jangan membaca teks presentasi. Kuasai saja materinya. Kemudian buat slide presentasi yang sangat menarik sehingga penilai itu suka nilainya tinggi gitu. Nah, kebetulan waktu saya lomba, entah kenapa saya sudah mempersiapkan diri pada Hama. Tetapi presentasi itu tidak dilaksanakan. Karena mungkin hanya sampai tingkat provinsi gitu ya. Tapi kalau di nasional ini harus ini. Berikutnya terlalu besar, Pak. Bentar. Apa tujuan presentasi? Tujuan utamanya adalah memberikan informasi atau meyakinkan seseorang tentang sesuatu. Mencakup apa saja pada saat presentasi? Apa itu materi yang disampaikan oleh Bapak? Kemudian berapa lama? Nah, nanti ada waktu ya, ada waktunya. Misalnya 7 menit atau 10 menit itu diberikan waktunya. Kemudian bagaimana cara menyampaikannya? Dengan apa? Dengan media fasilitas. Di mana situasinya? Di mana itu tempatnya? Kemudian siapa
kenali pesertanya, dan siapakah Anda? Penyampaian diri atau kesiapan mental. Maaf Pak, saya merasa ini menggurui ya, tapi kan bingung saya mau presentasikan apa gitu ya. Kemudian yang setelah presentasi itu wawancara. Nah, dulu saya langsung wawancara. Wawancara sekaligus presentasi sebenarnya, cuma presentasinya tidak diperlihatkan ke rekan-rekan peserta. Perhatikan teknik duduk dan cara menjawab juri. Ini pada saat wawancara, hasil PTK, hasil proposal PTK yang saya bawa dulu, yang saya sajikan dulu, itu dari pertama sampai terakhir itu ditanyakan semuanya. Persis ketika mahasiswa diuji ini skripsi, ya. Nah, ini kalau hasil sendiri pasti tahu dari awal sampai akhir. Karena kalau tidak hasil sendiri ya bingung jawabnya. Kemudian berikutnya harus memahami peraturan menteri-menteri. Ini ada tentang guru ya. Ini ada ditanyakan peraturan menteri-menteri, Pak. Harus dikuasai juga. Selanjutnya, deskripsi evaluasi diri. Evaluasi diri ada 6 aspek waktu saya. Nggak tahu sekarang ya. Ada 6 aspek. Dari ke-6 aspek itu, buatlah deskripsi ringkasan dari masing-masing sub-aspek evaluasi diri. Minimal 1 halaman kuarto dengan spasi 1,5 dan ukurannya 12, Pak. Saya buat ngasal aja waktu itu. Itu aja kira-kira, Pak. Nanti silakan pada waktu diskusi atau oleh narasumber lain lebih jelas karena sudah selesai juga 10 menit ya Pak ya? Iya Bu. Lebih bahkan. Nah ini saya belum sampai ke MK Pak waktu itu. Karena kalau sertifikat MK itu kalau sudah ke nasional, saya baru sertifikat dari Kanwil, Kementerian Agama. Begitu Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Maaf kalau melebihi waktunya. Hanya itu yang bisa saya sharing Pak. Saya gugup juga ini. Baru pertama menjadi narasumber. Terima kasih Bapak pembawa acara. Silakan saya waktunya kembalikan. Kan udah beres. Alhamdulillah, terima kasih pada Ibu Yani yang telah menyampaikan materi dan sharing pengalamannya. Luar biasa, pasti banyak peserta yang penasaran ya mau tanya jawab. Berarti sabar dulu, ditahan dulu. Kita lanjut ke narasumber yang kedua, yaitu Bapak Nurdiaman SPD. Waktu dan tempat yang telah tersedia kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Mangga Pak. Ya, terima kasih Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini melengkapi yang tadi Bu Yani. Apakah sebelumnya apakah scan saya terlihat dengan jelas, Kang Asep? Terlihat Pak. Oke. Nah ini saya tidak bermaksud untuk menyombongkan diri, ini salah satu bukti artefak bahwa saya pernah mengikuti anugerah dan saat itu masuk ke 5 besar. Sayangnya 2011 itu tidak ada juara harapan. Jadi ketika dipanggil 5 besar, kalau ada juara harapan mungkin saya harapan kedua lah. Tapi sayangnya saat itu sampai peringkat ketiga. Jadi ini terbaik yang pernah saya ikuti. Jadi dari udah 3 tahun sebetulnya, 2009, 2010, 2011 ini yang terakhir. Setelah itu tidak mau ikutan lagi gitu ya. Ini waktu masih saya tugas di Ciamis, masih Raja Desa, karena saya 2021 mutasi ke Bandung. Nah ini salah satu bukti pengalaman ikut di MK. Saya tidak akan menyampaikan sharing pengalamannya saja, bahwa kalau normatifnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Yani. Jadi menurut saya berdasarkan pengalaman di MK yang utama itu ada pada poin
inovasi pembelajarannya. Jadi pada penyampaian makalah nilainya yang paling besar. Jadi saat datang di MK diberi tes tertulis berkaitan dengan pasal-pasal, selesai. Kemudian ada materi dari para hakim MK saat itu masih Pak Mahfud MD. Kemudian pada hari terakhir, nah kita dites ini penyampaian tadi yang disampaikan oleh Bu Yani, penyampaian makalah atau inovasi pembelajaran. Nah di sana poin pentingnya kita harus betul-betul menguasai. Ada 3 guru besar saat itu yang menanyai. Jadi bukan lagi skripsi, menurut saya seperti tesis. Jadi 3 guru besar. Tokoh-tokoh yang biasanya kita lihat di salah satu acara TV One, Indonesia Lawyer Club, itu ada sebagai pengujinya. Saya masih ingat itu dokter siapa yang ahli yang dari UGM, ada juga dari UNJ. Jadi gabungan 3 guru besar itu menanyai kita terkait isi makalah yang kita sodorkan. Jadi itu paling pentingnya itu adalah menurut saya dari penguatan inovasi pembelajarannya. Bentar ya, saya tarik ke belakang. Nah, ini normatifnya yang di sini. Nah, bagaimana isi makalah itu mengajak kepada pendidikan kesadaran berkonstitusi. Saat itu saya mengambil makalah tentang pemilihan OSIS secara langsung. Lagi booming saat itu kan. Saya ambil tema itu, saya sampaikan, dan cuma memang ada accident saat itu ketika mau ditampilkan, di laptop saya itu kena virus, nggak ada filenya. Itu saya sempat sampai tegang. Kemudian karena saya membuat sendiri masih hafal, tapi salah judul. Sampai ditanyakan, itu accident-nya ya, saya masih ingat. Nah di sana mungkin poin kelemahan saya ketika judul saya itu harus ditampilkan salah dengan yang diterima dibaca oleh para penguji. Karena saya tuh filenya hilang sama sekali. Wah itu paniknya luar biasa. Jadi pada pagi hari disuruh presentasi, pas saya cek di laptop nggak ada sama sekali. Kebayangkan itu. Kebayang banget. Kebayang saya punya waktu beberapa menit untuk mengarang gitu ya malamnya. Akhirnya karena untungnya buatan sendiri jadi hafal. Cuma yang ada itu foto-fotonya masih disimpan di laptop, maaf di HP masih ada foto-foto saat pemilu langsung oleh OSIS. Nah itu yang waktu saya ingat. Kemudian ditampilkan waktu itu kerjasama dengan Metro TV, disiarkan langsung di salah satu hotel-hotel Borobudur kalau tidak salah. Dan yang menang itu dari SMP. Kalau dari madrasahnya itu peringkat ketiga dari MTS 1 Malang yang menang itu. Sama tentang pembelajaran di kelas beliau angkat. Jadi rata-rata pengalaman saya itu yang menang itu dari SMP. Nah sekarang peluang bagi kita untuk mencoba memenangkan dari madrasah. Saya belum ada. Karena ini kan udah jadul, saya 2011. Sekarang sudah 2021. Tentu ini kan sudah jadul sekali ya. Nah bagi yang mau berminat, mangga sekarang dipersiapkan ini. Tadi yang disampaikan oleh Bu Yani, best practice-nya. Isinya ya ini tentang kesadaran berkonstitusi. Jadi tidak kemana-mana, fokusnya ke sini. Kemudian, sebentar saya juga, tadi Bu Yani menerangkan tentang 18 poin. Saya ada 18 poin, bentar ya. Nah ini format portofolionya sama seperti waktu kita dulu portofolio sertifikasi yang sebelum PLPG. Nah ini yang harus diisi. Nah ini formatnya. Dari mulai kualifikasi akademik yang harus linear, kemudian diklat tadi sudah disinggung oleh Bu Yani, pengalaman mengajar, tadi minimal kan 3 tahun. Nah ini kalau nanti ada yang memerlukan, bisa nanti wapik ke saya kirim filenya gitu ya, bagi yang berminat nih mengikuti. Karena ini format portofolionya yang harus diisi. Dan dilampirkan bukti-buktinya di belakang pakai nomor. Kalau yang dulu ikut sertifikasi pakai portofolio, ya seperti ini. Persis 100%. Jadi ada penomoran. Jadi tidak hanya menuliskan saja, tapi di belakangnya ada bukti. Misalnya ada diklat, ada di fotokopi diklatnya. Nah, seperti ini. Nah, betul tadi ada materai, karena ini harus ada pertanggungjawaban.
Nah, ini barangkali sharing pengalamannya yang saya ikuti. Kalau di 2018 dulu itu sistemnya tidak langsung tidak ada seleksi di Kanwil. Jadi di Kemenag Kota, ke Kemenag Kabupaten dikirim ke Kanwil, tidak ada acara seperti tahun 2018. Nah, juga dengan Bu Yani pernah di satu di hotel di Kota Bandung ikut seleksi. Tapi memang berbeda cara seleksinya yang di MK. Kalau di MK itu lebih spesifik pengalaman saya. Itu kemudian dari Kanwil dikirimlah ke Jakarta. Di Jakarta ya bertarung lagi dengan 30, berarti dulu ada 34 provinsi, 34 guru dari SMP dan 33 dari MTS provinsi lain. Jadi bertarungnya cukup banyak. Sekarang kan kalau lihat di buku panduannya dikerucutkan sedikit. Kalau dulu itu langsung bertarung mungkin puluhan guru sertifikat SMP. Ya pengalaman terbaiknya mungkin hanya sampai 5 besar. Sayangnya tidak ada juara harapan. Kalau ada juara harapan ya alhamdulillah ya dengan ada penghargaan lah bagi kita ya. Itu barangkali pengalaman yang bagi saya cukup berkesan. Paling tidak kalaupun tidak juara kita bisa berkenalan dengan rekan-rekan kita dari berbagai madrasah di seluruh Indonesia. Ya sampai sekarang saya sudah sering bersilaturahmi dengan mereka dari Aceh, dari Papua, dari mana-mana. Karena dulu itu sebelum pandemi itu dikumpulkan dulu oleh Kemenag semuanya di karantina. Jadi sebelum ditarungkan di MK, dikarantina dulu oleh Kemenag sebelum pandemi. Di salah satu hotel dulu di Hotel Borobudur 3 harian, setelah itu baru dikirim ke MK. Jadi kita dulu ada pembinaan dulu di Kemenag Pusat. Ya di sana yang berkesannya. Barangkali itu sharing pengalamannya nanti bisa berkembang dalam tanya jawab. Dan kalau membutuhkan format seperti ini, itu bisa nanti Wapri ada dia tinggal mengisi. Kita sekarang ngumpulkan aja berkas-berkasnya sama seperti dulu sertifikasi, kumpulkan sejak sekarang. Itu barangkali Pak Asep sedikit pengalaman yang melengkapi dari Bu Yani. Saya kira normatifnya dari Bu Yani sudah lengkap. Demikian Pak Asep sharing pengalamannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun Pak yang telah menyampaikan sharing pengalaman. Dulu pengalaman pernah masuk ke 5 besar. Baik, selanjutnya ke narasumber ketiga kita, Bapak Sodikin SPDMH. Waktu dan tempat yang telah tersedia kami persilahkan untuk Bapak menyampaikan materinya. Mangga Pak Sodikin. Iya. Tes. Pak Asep, terima kasih. Terima kasih. Ini karena ada gangguan jadi saya double pakai HP. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya bisa bersilaturahmi bersama rekan-rekan semua. Saya mungkin enggak menyediakan slide karena memang saya hanya pengen sharing saja apa yang saya pernah alami kebetulan sama Pak AA dulu bersama, terus Bu Yani, kebetulan Bu Yani rekan di kelas saya 2008, jadi udah kenal lama. Kalau Pak AA rekan di kelas, alhamdulillah kita ini, cuman saya pengen sharing aja prosesnya yang menurut saya yang rekan-rekan perlu persiapkan adalah waktu yang sangat mepet. Kalau saya di Cianjur, nggak tahu kabupaten lain, Bu Yani atau Pak A, harus bikin ekspertisnya yang sedemikian rupa dalam waktu 3 hari, ngumpulin berkas-berkas, termasuk yang tadi Yani singgung adalah alat peraga dari siswa yang kita miliki. Kebetulan kalau saya dulu, kalau saya biasanya suka bikin tentang kewarganegaraan yang mungkin sedemikian rupa nanti ditempelkan di portofolio, karena portofolio itu yang perlu dipersiapkan dengan matang dari sekarang kalau memang berminat ikut. Jadi itu yang sangat penting karena portofolio itu situ yang
proses dan ditanya sedemikian rupa. Dan karya tulis ini memang kalau yang punya rekan-rekan itu bisa menempatkan PTK yang bisa dirubahlah sedikit karena saya yakin rekan-rekan itu bisa menguasai lebih ini karena memang kata Bu Yani tadi semua ditanyain dari mulai latar belakang, tujuan sampai hasil. Nah, saya lihat kalau punten-punten dari penanya ke kita terkadang mereka sebenarnya belum sempat baca dengan lebih dalam tentang karya tulis kita, tapi berusaha untuk lebih mendalami gitu. Saya alamin gitu, nggak tahu yang lain. Pas saya pertanyakan, judul terjadi sedikit ya umpamanya perdebatan harusnya gini gitu kan pendapat karya kita kan, tapi mereka seolah berpendapat itu yang saya alamin gitu. Nah itu yang saya alamin gitu. Mungkin kalau Bu Yani kalau nggak salah juga PTK ya Bu Yani dulu kalau nggak salah yang itu dengan hasil gitu. Cuman memang presentasi kita siapkan waktu itu slide kata Bu Yani juga di Kanwil itu tidak ada. Kita siapkan hanya dikumpulkan kalau nggak salah. Dan kita langsung pulang, kita hasil. Tahunnya dulu kan ada kategori MT, MA, MI, sama RA yang salah ya. Terus yang selanjutnya adalah pengawas juga ada. Tapi tahu-taunya dikira kita yang nggak paling siap gitu. Kebetulan pengawas itu juga saya kenal sebagian. Taunya mereka karya tulis juga membawa. Itu yang ada beberapa pengawas termasuk lah yang punten-punten dari Cianjur itu nggak bawa karya tulis. Terus ada beberapa yang lain juga hanya membawa tangan kosong aja di wawancara. Udah jadi itu yang saya alamin. Mungkin puluhan lah gitu yang nggak bawa karya tulis. Taunya lebih siap kita. Saya Bu Yani dan rekan-rekan walaupun ya sangat mendadak, alhamdulillah kita masih bisa menyelesaikan. Bu Yani sebenarnya kalau tingkat MTS juara 1 itu. Apa juara 2 itu kalau umpamanya bisa-bisa. Saya juara 3 sebenarnya. Cuma Bu Yani apalagi Pak A kan udah masuk ke 5 besar pada waktu 2011. Pas di Kanwil tahunnya disatukan antara 3 tingkat kalau nggak salah. Ya akhirnya muncul Bu Yani jadi juara 3 kalau nggak salah. Saya nggak tahu juara berapa, 9 atau berapa waktu itu saya lupa. Kalau tapi kalau tingkat MTS kalau nggak salah ya. Terus kebetulan ada rekan kita dari Majalengka, Pak Sahrul Gunawan ya Pak Sahrul apa? Gunawan. Itu juga kami tahu berapa. Kita semuanya mendadak. Nah, itu rekan-rekan kalau yang ini yang perlu menguras tenaga sebenarnya menyusun portofolio. Portofolio lumayan malam-malam kita juga bisa gadang lah. Mungkin Bu Yani juga ngalamin jauh dari Pangandaran. Pas saya pagi-pagi mendadak ke hotel, tahunnya di Cipatat ada kecelakaan mobil, ya isinya panik aja, nyetir mobil dengan kondisi yang pengen buru-buru ke tempat tujuan, alhamdulillah tapi tahunnya udah ada di situ, teman-teman udah ada di situ, Bu Yani yang udah jauh dari Pangandaran udah nginep di situ, gitu, ya lumayan nguras tenaga, gitu. Itu mungkin rekan-rekan yang saya bisa sampaikan. Yang perlu slide memang penting, presentasi nanti dan wawancara itu yang banyak sekali rekan-rekan kita juga kalau umpamanya mungkin hanya bukan ngajarin, kalau menjawab itu mungkin harus yakin, jangan seandainya atau kalau nggak salah gitu kan, kadang sering kebiasaan ya kalau kita mau jawab apa adanya dan itu adalah hasil yang kita hasilkan gitu dari penelitian baik di kelas atau lingkungan. Terus karya tulis itu yang memang udah panjang lebar Bu Yani, alhamdulillah gitu. Kemudian saya kebetulan ketua COVID, ikut tim COVID, jadi lumayan kemarin persiapan maraton. Jadi saya kemarin menelpon ke Pak A, jangan paling hanya sharing waktu gitu.
gitu. Karena memang saya waktu itu benar-benar 3 hari saya dikabarin dipanggil ke Mapenda pada waktu itu harus ngikut kembali. Sebenarnya sama Pak Mumin sakit gitu. Pak Mumin yang sekretaris saya di MGMP Kabupaten. Cuma Pak Mumin kalau nggak salah waktu itu adalah guru berprestasi, bukan guru konstitusi. Gitu. Tapi Pak Mumin sakit jadi nggak bisa datang. Ya akhirnya saya yang datang sama guru Man 2 Cianjur, Mas Samsudin waktu itu. Dan itu yang saya alamin dengan kalau umpamanya sekarang masih ada waktu, siapkan dokumen portofolio yang rapi, karya tulis kalaupun dari PTK bisa dirubah simple, slide yang menarik. Mungkin kalaupun kita sama AA waktu di Kanwil sama Bu Yani tidak suruh presentasi, kita langsung dipanggil satu-satu diwawancara dan kita langsung pulang, hasil diumumkan atau kapan ya, sehari atau 2 hari saya lupa. Itu yang perlu ini. Dan saya mohon, karena saya kebetulan lah udah agak umuran juga, mau enggak rekan-rekan yang pengen nyoba mangga gitu. Termasuk juga itu katanya mau seleksi kepala ya mangga lah gitu. Saya udah ngalamin juga. Juga udah sampai Kanwil juga. Nah, tapi sekarang sudah nggak cukup saja sampai segini. Udah tinggal sampai pensiun gitu aja. Sekian dari saya. Mangga Pak Asep Mauludin, Bu Yani, Pak Teddy, Pak Kusnadi, Pak A. Saya dukung untuk masukin karena saya yakin orang-orang yang ada di sini adalah pengurus di masing-masing kabupaten, insya Allah punya pengalaman yang berbeda dengan pasti lebih. Sekian dari saya Pak Asep dan rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Sodikin yang telah men-sharingkan pengalamannya selama mengikuti Anugerah Konstitusi. Baik, yang selanjutnya agendanya adalah diskusi dan tanya jawab. Tapi sebelum itu jangan lupa kepada para peserta untuk mengisi absensi terlebih dahulu yang ada di kolom chat. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan untuk raise hand atau menuliskan di kolom chat. Enggak, kita tunggu. Yang mau bertanya silakan kepada ketiga narasumber kita. Bisa raise hand, bertanya langsung, atau boleh untuk diketikkan pertanyaannya di kolom chat. Ada? Ya, Pak Asep. Ya, mangga Pak Ketua. Sambil menunggu yang lain barangkali saya coba mengajukan beberapa pertanyaan. Seperti yang kita ketahui ya bahwa peserta Lomba Anugerah Konstitusi ini kan tidak hanya dari Kemenag begitu ya, tapi juga dari Kementerian Pendidikan. Nah, untuk penentuan juara nih, apakah penentuannya itu digabungkan begitu atau masing-masing kementerian diambil urutan juaranya, misalnya dari Kemenag juara 1, 2, 3 begitu ya, kemudian dari Kementerian Pendidikan juara 1, 2, 3, ataukah karena tadi saya menyimak yang paparan Kang A itu ini sinyalnya rada ini kurang bersahabat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang lomba guru berprestasi yang Kemenag itu kan portofolionya ya dibatasi hanya 3 tahun terakhir gitu. Nah, untuk Anugerah Konstitusi ini dokumen-dokumen yang tadi dipaparkan panjang lebar oleh Bu Yani ya, itu ada batasan tahunnya enggak gitu, ataukah memang misal gini tadi membimbing siswa ya, nah itu apakah 5 tahun terakhir misalnya atau
ataukah tidak ada batasan? Sementara itu dulu barangkali mengawali ini sebelum teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya, silakan langsung ditanggapi aja Bapak Ibu narasumber pertanyaan dari Pak Denny tadi terkait tentang penentuan juara dan juga dokumen yang dikumpulkan, apakah ada batasan waktunya seperti lomba gol berprestasi di Kemenag? Bu Pak itu Ceng Bu Yani. Saya Enggak, coba Bu ya. jawab ya. Sebelum Ya, Pak A, Bu. mungkin saya coba jawab dulu. Sepengetahuan saya, tapi nggak tahu ya kalau yang sudah sampai MK. Itu masing-masing kementerian, Pak. Yang dari Kementerian Agama ya MTS bangsa gitunya sekolahnya. Jadi tidak campur dengan dinas, dengan SMP misalnya gitu. Kira-kira begitu ya Pak ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, sebenarnya waktu pengalaman saya isi aja semuanya, tidak ada batas waktu gitu ya. Begitu kalau yang saya isi gitu Pak, tahun berapa saya hajar aja. Yang penting Ya, penuh oke. gitu, Pak. Iya. Oke, terima kasih. Ya. Berarti Kalau dari selama saya, menjadi nggak tahu guru, kalau dari Pak A. Mangga Pak Oh, baik. untuk menambahkan, silakan. Menambahkan Bu Yani, ini berdasarkan pengalaman waktu 2011 ketika penentuan juara itu yang sederajat, jadi tidak dipilah-pilah. Jadi antara SMP dengan MTS itu kan sederajat, jadi mereka itu MK langsung saja dianggap sama MTS dengan SMP itu. Jadi tidak dibedakan waktu pengalaman 2011. Entah kalau yang kesini kan saya tidak ikut lagi karena udah merasa ada kebosanan itu 3 tahun terus ikut, lama-lama bosan juga. 2011 itu terakhir. Ya ada kecewa kan ketika finalis nggak menang, agak mundur gitu ininya semangatnya. Udahlah, Penulis aja lah. Terus kemudian terkait portofolio itu kan rekam jejak kita ya dimasukkan aja. Rekam jejak biasanya kan kalau misalnya Kang Denny berminat menulis di koran atau di mana itu jadikan poin yang lumayan sebagai karya tulis. Masukkan aja buku atau apapun dimasukkan karena menambah poin nilai. Ini portofolio sama seperti kita sertifikasi penilaiannya mungkin. Karena formatnya persis seperti sertifikasi dulu sebelum ada PLPG. Dimasukkan saja saran saya. Ya seperti kata Bu Yani ya dihajar sajalah. Kalau itu jejak rekam kita sebagai guru. Tidak ada salahnya kan. Ya kita kan pede juga kalau portofolionya kandel. Cuma kalau portofolionya tipis kan kita agak kurang pede juga ya Pak Sedikin. Itu barangkali share pengalaman waktu di MK 2011. Ya 10 tahun yang lalu udah lama lah. Enggak Pak Sedikin? Pak Step. Mangga untuk Pak Sodikin untuk menambahkan lagi jawabannya. Kayaknya AA lebih tahu Pak Asep. Sampai ke Jakarta gitu. Kalau kita kan saya sama Bu Yani memang hanya sampai ke Kanwil aja gitu, juga udah gugur kan gitu. Cuman ini sharing aja dan mudah-mudahan rekan-rekan bisa nyusul kan. Karena memang beberapa teman saya yang dari Dinas yang 3 kali baru selesai, baru bisa nyampe ke Jakarta. Dari satu Cianjur kemarin teman saya juga nyampe ke Bandung lah, minimal juara 2 lah gitu. Cuma kalau di Dignas kayaknya lebih tegas sepertinya gitu, seperti tegas kemarin karena tahun kemarin 2019 kalau nggak salah teman saya ada juga yang masuk yang dari Sukabumi, Bu Neng Sri itu kalau nggak salah juara 2 kalau nggak salah. Neng Sri itu teman saya kebetulan di SMP Batas Cianjur sih gitu, Batas Cianjur itu sampai ke Jakarta juara 2 kalau nggak salah. Itu diantaranya, tapi sepertinya mungkin berbeda. Cuman kayaknya kalau menurut saya kayaknya ke puncaknya kayaknya sama kayaknya sepertinya antara Depak sama Kementerian
pendidikan kayaknya mungkin sama seperti pengalaman AA gitu, tapi nggak tahu sih kesini-sininya. Itu aja lah. Udah yang rekan-rekan yang belum nyoba, coba nyoba, mangga tes kepala segala. Kalau saya ke tes kepala sudah, guru berkonstitusi udah cukup lah sampai sini. Itu aja mungkin Pak. Ya, atur nuhun, Pak. Silakan dari yang lain apabila ada yang mau ditanyakan langsung saja. Langsung saya tanyakan ke narasumber kita. Ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan lagi? Pak Teddy ya sepertinya tuh. Ya, Sudah terima kasih, Pak Sep. Ya. Ya, Bangga, Pak. Ya. Terima kasih. Sungguh sangat luar biasa ini ilmu yang diberikan oleh ketiga materi pada kesempatan ini. Terima kasih ilmunya. Yang ingin saya tanyakan, Bu, tadi bahwa di situ ada pembuatan alat peraga, Bu, ya. Untuk pembuatan alat peraga ini harus dibuat oleh guru dan lebih bagusnya lagi melibatkan siswa. Ini contoh model yang seperti apa, Bu? Model pembelajaran seperti apa atau alat peraga yang seperti apa yang bisa mampu mengembangkan guru dengan siswa supaya lebih aktif gitu, Bu, maksudnya. Terima kasih, Bu. Untuk sementara itu saja dulu. Iya, terima kasih. Saya pengalamannya waktu itu saya membuat alat peraga bukan hasil karya saya gitu ya, Pak. Tapi saya mengambil sebuah gambar. Nah, rata-rata kan guru PKN seperti itu ya, alat peraganya pasti gambar gitu ya. Tidak seperti guru IPA gitu. Ada alat-alat gitu. Nah, sebenarnya untuk PKN itu keterbatasannya di situ. Kebingungan alat peraga. Jadi, saya waktu itu ala kadarnya gitu, Pak. Nah, maka saya berharap untuk Bapak-bapak semua yang mau maju, langkahnya yaitu kalau bisa alat peraganya jangan yang hanya dibuat oleh kita. Dan alat peraga itu, Pak, biasanya nanti ada di dalam kolom, apakah itu hasil swadana atau dibiayai pemerintah gitu. Gitu. Kalau saya waktu itu kan karena cuma gambar ambil dari Google gitu ya. Ya swadana aja saya jawabnya gitu. Nah, bagaimana contoh yang melibatkan siswa? Sebenarnya saya juga bingung sih sebenarnya. Mungkin nantilah yang menjelaskan Pak. Saya waktu itu oleh penanya, Ibu kenapa alat peraganya seperti ini? Saya bingung juga. Nah, dari penilainya bilang coba gitu yang tadi saya tulis itu. Nah, jadi saya kasih tahu ke Bapak yang mau maju ya seperti itu tadi. Jadi untuk jawabannya mungkin nanti Pak aja yang jelasin. Saya sendiri waktu itu justru itu yang menjadi bumerang saya gitu. Kekurangan saya. Mungkin di Pak Sodik mungkin tahu ya. Kira-kira begitulah. Saya sendiri belum. Atau mungkin gini ya. Alat peraganya dari tugas anak-anak gitu ya. Tugas dari anak-anak, nah tugas tersebut dijadikan alat peraga mungkin gitu. Saya kurang tahu itu, Pak. Saya hanya ngasih presentasi itu berdasarkan waktu saya ditanya dan saya tidak terlalu bertanya waktu itu. Cuma saya waktu mau ngasih presentasi ini, oh saya ingat waktu itu saya disuruh begitu gitu. Begitu kira-kira Pak. Maaf ya. Ya. Pak deh, Pak. Oh ya. Ya, Bu ya. Bisa menambahkan ya Pak Sep? Ya, Mangga, silakan Pak. Langsung aja. Kalau yang saya gunakan alat peraga itu adalah alat peraga yang dibuat oleh anak, contoh umpamanya pembelajaran bela negara. Pembelajaran
bela negara umpamanya kita anak-anak itu ngambil aja di Google atau apa. Tapi kalau nggak salah itu harus dipublikasikan. Publikasikan minimal adalah di mading pokoknya, mading sekolah. Dan kita foto ulang dan itu di samping kayak seperti gambar lah kata Bu Yani gitu seperti itu di Google atau apa tentang bela negara atau tentang ideologi Pancasila gitu. Tapi punya fungsi orang lain bisa melihat gitu. Ya otomatis kalau di lingkungan sekolah di mading. Kalau zaman sekarang bisa aja kan kita di web kita bisa kan seperti ada di media lain yang anak-anak bisa membuka atau orang lain bisa membuka. Itu bisa kalau saya waktu itu ya seperti itu ngirim yang memang bentuknya seperti itu. Memang kebetulan saya suka bikin anak-anak yang bikin dikaryakan terus disimpan. Kalau saya dokumen kalau itu banyak bela negara, ada ideologi Pancasila, tapi masih berbentuk gambar memang bentuk gambar atau tulisan yang mengajak orang lain bahwa bela negara itu penting gitu. Itu yang mungkin saya lakukan dan waktu wawancara saya ya kalau dari alat peraga kayaknya agak mulus gitu. Cuma waktu itu saya yang agak ngobrol tentang berapa persen karena saya beranggapan best practice itu biasanya tidak ada kesimpulan persentase dari hasil penelitian, biasanya pengamatan gitu, pikiran saya gitu. Itu aja mungkin Pak Am mungkin nambahkan. Baik, Pak Asep boleh berbicara. Pak Asep, Mohon izin. Pak Asep bisa ikut berbicara, Pak? Oh, baik. Pengalaman aja ya. Jadi pada saat pengalaman, kebetulan saat itu tidak ditanya alat peraga kalau di Jakarta. Cuma ketika kita menjalurkan makalah karya tulis, pertanyaan yang paling mendasar itu dengan karya tulis saudara, bagaimana cara meningkatkan kesadaran berkonstitusinya? Dan di sana saya harus menjelaskannya. Jadi tetap poinnya itu bagaimana kita meningkatkan kesadaran berkonstitusi siswa. Nah, di sana poin paling tingginya. Jadi itu pengalaman saya waktu di Jakarta. Misalnya kita menampilkan despaksi apa? Nah, apa kaitannya dengan peningkatan kesadaran berkonstitusi? Di sana yang paling saya ingat sampai sekarang. Apakah misalnya kita menyodorkan tentang pemilu OSIS misalnya dulu satu secara langsung, apa kaitannya dengan kesadaran berkonstitusi? Nah, kita harus bisa menjelaskan. Atau misalnya nanti yang lain menyodorkan PTK yang lain, nanti pasti pertanyaannya akan mengarah dengan PTK saudara, bagaimana cara meningkatkan kesadaran berkonstitusi siswa? Ujung-ujungnya akan ke sana. Kita harus menjelaskan. Dan kalau lebih lengkap memang ada ukurannya. Kalau misalnya penelitian PTK kan ada ukurannya, jelas berapa persen kalau pengaruh. Nah, di sana barangkali pengalaman saya waktu di Jakarta. Demikian Pak Asep. Terima kasih. Pak Asep punten di unmute Pak. Terkadangu suara Pak. Oh iya, punten. Terima kasih pada narasumber yang telah menjawab pertanyaan. Mangga silakan apabila ada yang mau ditanyakan lagi. Ini di kolom chat ada dari Ibu Maftuh Ayudia. Saya pernah mencoba untuk ikut anugerah konstitusi tapi belum berhasil. Tapi saya diundang Mahkamah Konstitusi untuk sosialisasi hak konstitusi warga negara 2019. Di sana saya bisa menyaksikan guru-guru PKN hebat se-Indonesia termasuk para finalis anugerah konstitusi. Ada juga yang dari madrasah yang masuk dan berhasil menjadi juara. Wah, luar biasa. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau didiskusikan? Langsung saja ditanyakan ke narasumber kita. Ada tidak?
Mungkin Pak Asep nanti bisa Udah cukup ya? Japrian apa atau di Oke. Siap Pak. Ya mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung untuk menghubungi Ibu Yani, Pak Sodikin, Pak AA yang sudah pengalamannya luar biasa mengikuti Anugerah Konstitusi. Pak Badru maju. Baik. Saya mau bertanya malah. Oh, Dari- mangga silakan Ibu. Dari yang hadir di sini sekarang, kira-kira siapa yang mau maju ya? Pak Irfan mungkin? Pak Irfan. Yang masih muda-muda itu? Pak Asep akan maju, Pak Asep. Pak Sodik ikut lagi nggak Pak Sodik? Udah gabung 4 udah. Nanti mau ikut Yang udah siap mah kayaknya Pak Ketua, Bu. Oh Pak Ketua, Pak Ketua Iya. banyak pengalamannya nggak diisi. Portofolionya udah penuh. Pak Ketua Belum. mah Nanti Iya. nunggu kolomnya buku banyak. udah Bebe. 10. Nunggu buku udah 10 baru ikut. Tapi begini Pak, alhamdulillah setelah saya waktu itu dinobatkan mendapat prestasi ketiga, walaupun sebenarnya kalau jujur mah dari tingkat MTS ya saya juara gitu. Saya sebenarnya sempat ke Pak Kasih meminta untuk diperjuangkan untuk ke nasional, sebenarnya saya sempat itu. Karena yang juara 1, juara 2 itu dari Aliyah kan, dari guru Aliyah. Tapi saya nggak dikasih kesempatan. Alasannya katanya karena tidak ada biaya. Tidak ada pembiayaan untuk semua jenjang, hanya juara 1 saja katanya gitu. Tapi nggak apa-apa lah, padahal saya waktu itu berjuang ke Kanwil itu, ingin ke nasional. Kemudian dampak dari itu saya diundang untuk menilai calon PNS tahun 2019. Saya menguji peer teaching CPNS. Itu saya ya itu hasil dari kejuaraan itu, saya alhamdulillah diundang oleh Kanwil untuk menilai CPNS tahun 2019. Khusus Tempatnya di UPI bukan, Bu? Ya? Tempatnya di UPI ya? Iya. Apa Bapak ikut juga? Itu angkatan saya, Bu. Oh, iya. Pak Irfan, Pak angkatan. Kusnadi, Bu Rani yang hadir di sini. Oh iya. Cuma kebetulan waktu itu nggak saya yang menilai ya. Kalau saya tuh pasti ngedek-dek ke saya. So, iya. Alhamdulillah dari mantan sebelum saya ya. Waktu itu ketua MGMP sebelum saya itu orang honorer. Tapi lumayan gitu, lumayan bagus. Nah, saya sodorkan saja ketua MGMP waktu lalu-lalu tuh sama dia. Kemarin waktu saya menguji CPNS, dia yang diuji sama saya. Alhamdulillah lulus. Lulus siapa ya? Ya itulah makanya saya bilang setelah ada lomba anugerah konstitusi itu guru PPKN lumayan di atas angin gitu Pak. Ayo maju semuanya. semangat. Nanti dibimbing oleh Pak AA tuh, Pak Sodik. Saya kalau ditanya boleh juga lah secara pribadi. Siap, Bu. Langsung japrian setelah ini, Bu. Dan terakhir paling dari saya mohon maaf kalau misalnya ya hanya segitu aja sharingnya. Karena ya kemampuan saya berbicara di depan orang juga, di depan orang banyak, apalagi suka agak grogi gitu.
Dan hanya itu yang kemampuan saya dan yang dipunyai saya. Ya, terima kasih Bu Yani. Itu masuk ke closing statement kayaknya Bu ya. Baik, Mangga dari Pak A ada closing statement-nya. Silakan untuk disampaikan. Di-unmute Pak A, punten. Saya ayo mengajaklah kepada rekan yang lain. Kita ikut lomba. Kebetulan ini saya juga ada contoh KTI yang juara ketiga dari Pak Ngatijo dari SD Muhammadiyah Yogyakarta. Dulu saya minta filenya ini, kebetulan ada, saya cari di laptop. Barangkali bisa memerlukan seperti apa yang juara 3. Ini tingkat, kebetulan ini yang tingkat sama sederajat. Itu bisa saya share nanti contoh PPT-nya, isi makalahnya. Ini dari Pak Ngatijo yang dari SD Muhammadiyah Sidaman, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ya kebetulan saat itu saya minta filenya karena penasaran. Pak, minta filenya. Kebetulan kalau memerlukan silakan mampir ke saya. Beberapa bahan mungkin bisa saya kirimkan sebagai bahan pertimbangan. Ya mudah-mudahan di sini ada yang ikut Pak Ipan, demikian. Terima kasih. Ya, siap. Atur nuhun Pak A. Mangga dari Pak Sodikin untuk menyampaikan closing statement-nya Pak. Terima kasih Pak Sep. Saya hanya pesan rekan-rekan, ayo maju bergiliran. Insya Allah ini pengurus masing-masing kabupaten, insya Allah orang-orang yang punya minimal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi Bisa kita ikutin dengan cara yang lain. Masih banyak juga lomba-lomba yang lain. Pak A bisa banyak sebagai sumber. Dia penulis juga di PR, penyusun buku. Saya ini kan luar biasa. Bisa rekan-rekan bisa paling banyak karena saya juga selalu bertukar informasi sama Pak A. Dia seorang yang telaten, masih muda, karena umurnya juga masih di bawah saya. Itu mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semangat, ayo ikutin dan mudah-mudahan bisa menyusun portofolio lebih tenang, enggak seperti saya dulu yang saya alami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih hatur nuhun pada semua narasumber, Bu Yani. Ya, Pak A, yang mudah-mudahan kita semua guru PPKN nih, dari terutama pengurus MGMP PPKN MTS Provinsi Jawa Barat, bisa lebih siap lagi dan penuh kemantapan untuk mengikuti tahapan seleksi anugerah konstitusi. Terima kasih juga kepada Ketua MGMP dan seluruh pengurus yang telah berpartisipasi pada kegiatan malam hari ini. Sebelum diakhiri, Kang Irfan minta bantuan untuk didokumentasikan. Minta tolong pada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. Nah, Kang Irfan dipimpin untuk dokumentasinya. Ya, silakan Bapak Ibu dibuka dulu videonya supaya kelihatan semuanya. Dibuka dulu untuk dokumentasi. Oke. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Siap, 1, 2, 3. Ya, sudah. Ya, hatur nuhun Kang Irfan. Alhamdulillah rangkaian acara agenda pada malam ini kita telah lalui bersama. Marilah kita sama-sama menutup acaranya dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC dan moderator, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.
wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.